Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heri Kurniadi, SPDMM, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya di sini dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini ya, saya ingin mempresentasikan tentang diseminasi materi budaya positif ya, sebagai syarat tugas calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya ya kita awali dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama supaya diberikan kelancaran dan tidak ada halangan satu apapun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih semuanya. Terus mungkin ada satu kata, dua kata-kata yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Mungkin waktu tak tepat, saya persilakan kurang lebihnya 15 sampai 20 menit, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang saya hormati Bapak Yoga serta Bapak Ibu semuanya, dalam mengikuti kegiatan diseminasi materi budaya positif yang saya hormati dan saya banggakan. Siap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti atau menghadiri undangan Pak Yoga selaku calon guru penggerak angkatan 9 untuk mengikuti diseminasi materi budaya positif. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yoga betul-betul berguna ya, paling tidak untuk Pak Yoga sendiri selaku calon guru penggerak, dan utamanya juga kepada Bapak Ibu semua warga SMK Kendal, mudah-mudahan bisa diaplikasikan kegiatan ini ke dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk diseminasi materi budaya positif. Saja mungkin catatan dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Selamat kepada Pak Yoga untuk melaksanakan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutannya Pak Heri selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Kendal. Saya berharap dari kegiatan ini nanti kita bisa menyatukan persepsi tentang disiplin positif supaya kita mendasari kebutuhan itu semata-mata untuk siswa kita. Jadi tidak ada siswa kita yang seakan-akan ataupun seperti halnya dihukum ataupun bagaimana ya, tetapi kita mengarahkan dengan cara yang perlahan ya, tentang kaitannya dengan budaya positif. Terus untuk selanjutnya, nah, untuk di sini ada urutannya ya, tentang materi yang akan disajikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi ya. Terus untuk yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kita harus selalu senantiasa mengedepankan disiplin positif dalam pembelajaran setiap hari ya, baik itu di pembelajaran praktek ataupun pembelajaran normatif adaptif. Terus dari kegiatan disiplin itu, disiplin positif yang akan kita galakkan nantinya, diharapkan anak itu bisa mengerti apa kewajibannya dan bagaimana anak tersebut bisa menyikapinya. Jika anak tersebut melakukan kesalahan, mereka bisa menyikapi dengan kesadaran bahwa mereka memang bersalah. Tapi di sini
guru ataupun kita sebagai guru tidak memberikan hukuman, tetapi menyadarkan anak tersebut bahwa disiplin positif itu penting. Terus yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kita harus memotivasi anak ya, dimana terkait disiplin positif anak itu harus selalu diberikan motivasi ya. Bisa dalam bentuk saat kita masuk ke kelas pertama kali di pembukaan ataupun saat penyampaian materinya. Terus di sini untuk motivasi yang selalu saya terapkan ya, kalau saya sendiri saat di bengkel saya menekankan anak untuk senyum ya. Kita harus tersenyum. Kok bisa? Karena senyum itu sebagian adalah ibadah. Jika orang lain melihat kita senyum, otomatis tanpa sadar orang yang tadinya misalnya banyak masalah ataupun mereka sedang kurang enak, jadi melihat kita tersenyum, otomatis mereka bisa mengikuti kita untuk tersenyum dan melibatkan hatinya juga bisa mengikuti tersenyum. Tapi setelah itu ya, di disiplin positif untuk motivasi itu sendiri diharapkan nanti anak-anak bisa termotivasi dan bisa mencontohkannya ke adik kelasnya ataupun di kelas-kelas lainnya. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Terkait keyakinan kelas yang ada itu kita harus bisa meyakini ya, bisa meyakini bahwa disiplin positif itu penting. Dan nanti hakikatnya disiplin positif itu bisa menyelamatkan anak-anak kita dalam baik pembelajaran maupun dari segi saat praktek. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, dari disiplin positif itu juga itu bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak saat nanti anak-anak tersebut lulus. Seperti contoh saat anak itu melamar pekerjaan, entah itu di perusahaan ataupun usaha sendiri, anak diharapkan bisa menerapkan disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolahan. Terus kalau kita ya di bengkel untuk disiplin positif yang terkait dengan dunia kerja itu berarti seperti tata rambutnya yang pendek, terus penampilan yang menarik ya, terus yang terutama adalah sopan santun ya. Terus yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini untuk restitusi posisi kontrol lah diharapkan karena adanya disiplin positif kita jadi tahu jika anak mendapatkan masalah, dia bermasalah dengan teman ataupun dia mendapatkan masalah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, dari restitusi ini kita tidak senantiasa mendoktrin anak itu jelek, tapi dengan adanya restitusi diharapkan anak itu bisa kita perbaiki, bisa kita arahkan sesuai dengan kesalahannya, tapi tidak dengan cara dimarahi ataupun dengan membuat rasa bersalah, tapi dengan diberikan keyakinan bahwa anak itu memang melakukan kesalahan, tetapi kalian masih bisa berubah. Dengan cara itu diharapkan anak bisa lebih senantiasa bahwa dia ternyata juga diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Jadi mereka tidak merasa bersalah, aduh saya dimarahin, gitu, tidak ya. Terus selanjutnya restitusi segitiga restitusi ya, itu berarti kan penyampaiannya nanti kita akan sampaikan di akhir. Terus nah ini sebenarnya ada videonya tapi tidak bisa dibuka. Nah kita coba saja dulu, semoga saja bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kami Nah, di sini ada kegiatan budaya positif siswa karena kita di bengkel ya sedikit lah. Untuk video ini kita ambil saat pembelajaran di produktif ya, baik mulai pembelajarannya Pak Dino, Pak Rozak, saya, Pak Zaki ataupun Pak Apri ya.
Terus pemanasan sebelum melakukan praktek itu penting ya. Nah, di sini saat pemanasan sebelum melakukan praktek, kenapa kok itu penting? Jika anak kita tidak melakukan pemanasan, otomatis otot-otot kaki, semua tangan dan badan itu akan kaku. Jadi dari itu pentingnya pemanasan ini supaya menstabilkan semuanya ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja saat praktek. Terus selanjutnya melakukan memakai wearpad secara lengkap. Nah, saat praktek kita harus melakukan penggunaan wearpad secara lengkap. Karena apa? Supaya baju itu digunakan untuk keamanan kita sendiri. Mungkin saat nanti kena oli atau apa, itu baju prakteknya, bukan baju seragam sekolahnya. Terus memakai peralatan keamanan secara lengkap seperti sarung tangan, kalau topi perlu topi, kalau sepatu besi kalau perlu kan ya memakai. Cuman kan di sini tidak ada, jadi silakan nanti mengikuti. Nah, di sini kelihatan ya penataan alat-alatnya rapi. Jadi saat di bengkel kita harus membudayakan alat yang rapi. Menaruh alat-alat harus di tempat yang sudah disediakan. Karena apa? Jika nanti saat kita praktek, entah itu kita terburu-buru ataupun ada hal-hal yang kita perlu perbaiki tapi belum jadi, kita tidak akan menabrak satu alat yang lainnya. Jadi diharapkan kita harus sesuaikan penataannya. Terus memakai alat sesuai dengan fungsinya dan mengembalikan ke tempat semula, disesuaikan. Nah, ini contohnya ada anak yang bermasalah diberikan kegiatan restitusi tanpa guru itu menghukum ya. Di sini ada Pak Rosyad ya. Mungkin nah, terus di sini tentang teori kontrol. Makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William ya. Di sini guru harus bisa mengontrol anak ya, dimana salah satu yang terpenting adalah kontrol dari guru. Jika guru itu tidak bisa memposisikan posisi anak dalam pembelajaran, otomatis anak tersebut tidak bisa mengikutinya. Terus maka disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah. Nah, terus di sini kita sebagai guru harus bisa mengamati setiap tingkah dari anak ya saat penerapan, baik itu di praktek ataupun di pembelajaran sehari-hari ya. Terus untuk kegiatan di praktek itu sendiri ya, penerapannya itu sangat banyak sekali. Sebagai contoh tadi yang sudah ditayangkan di video ya. Terus untuk penerapannya, karena jika anak itu tidak dilatih sejak awal tentang disiplin positif, ditakutkannya nanti saat mereka lulus mereka tidak mengerti apa itu disiplin positif. Terus apa itu akibatnya jika mereka tidak melaksanakan kegiatan disiplin positif, dan apa akibatnya jika anak tersebut tidak meyakini tentang kegiatan disiplin positif. Terus untuk nilai-nilai kebijakan nanti itu kita harus bersama-sama dengan guru ya. Kalau di sini guru TBSM kita sepakati bersama-sama, mungkin nanti saat kita melakukan diskusi ataupun rapat kecil tentang nilai-nilai dan menentukan kebijakan yang akan diyakini dan disepakati secara bersama yang berguna bagi anak tersebut.
Nah, di sini ada seperti ya permainan ya. Cobalah buka, kepalkan tangan. Kita coba mengepalkan tangan ya. Kita bayangkan kepalkan tangan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda, dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Coba untuk teman-teman di sini bisa membayangkan di dalam tangan kalian itu ada hal yang sangat berharga. Kalian bayangkan, kalian resapi. Ramuan. Ramuan. Omar di tempat tangan ramuan. Kalian bayangkan ya, kalian bayangkan semuanya apa yang kalian punya ataupun yang kalian resapi yang ada di sini itu membayangkan hal-hal yang benar-benar berharga. Nah, jika memang itu berharga, coba kalian buka, pasti akan sangat terasa berat ya. Kalau misal dibuka langsung hilang begitu saja ya. Nah, ini tuh ya. Nah, untuk kegiatan itu tadi ya tentang memaknai, kita menggenggam ya, kita menggenggam itu ibarat kata kita mempunyai tujuan, kita mempunyai arah. Saya ingin memposisikan anak saya itu supaya nanti bisa berhasil, sukses. Nah, jika arah dan tujuan kita itu tidak selaras ataupun kita tidak maksimalkan, otomatis apa yang terjadi? Tangan itu tiba-tiba terbuka, terus hilang begitu saja, tanpa ada yang ada di genggaman. Tapi kalau kita benar-benar diresapi dari hati, kita menggenggam dan kita meyakini bahwa kita itu harus melakukan seperti ini, tujuan kita harus seperti ini, otomatis kita meyakini hal itu, otomatis kita akan berusaha untuk melakukan hal itu menjadi nyata, setelah itu mengaplikasikannya, dan setelah itu mempertahankannya. Supaya apa? Supaya tidak hilang begitu saja. Nah, kalau kami sebagai guru, kalau saya ya, saya meyakini bahwa di sini itu banyak sekali anak-anak yang hebat. Jadi saya meyakini, saya berpegang teguh dari itu, saya mengepalkan tangan saya, terus saya selalu berpikir bagaimana saya membentuk anak tersebut supaya bisa berkembang, bisa nanti lulus itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang mereka daftar, terus mereka mendapatkan pekerjaan ataupun bisa menjadi orang sesuai dengan keinginan dan bakat dari awal dan cita-cita mereka inginkan. Nah, dalam proses itu kita semua harus benar-benar menyadari bahwa proses itu sangat penting. Jadi kita harus selalu mengedepankan kepentingan murid ataupun kepentingan anak didik kita, bahwa mereka juga mempunyai cita-cita. Kita tanyakan cita-cita mereka, dan nanti dasarnya itu kita akan pakai untuk melakukan pembelajaran dan penerapan disiplin positif yang akan kita gunakan sehari-hari dalam pembelajaran. Nah, karena itu otomatis kan kita selalu mengedepankan kebutuhan dari muridnya. Kita tidak boleh egois ya tentang kegiatan yang kita lakukan. Karena apa? Di zamannya yang sekarang, kita kembali lagi ke dulu ya tentang kegiatan mungkin filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman ya. Kita tentang kodrat zaman dan kodrat alam, bahwa anak tersebut sudah mempunyai bakat dan arahnya masing-masing. Cuman kita sebagai guru harus menuntun sampai bakat itu benar-benar bisa terlaksana, bisa tersampaikan tanpa ada satu hal-hal yang lainnya. Terus di sini sesuaikan juga dengan zamannya. Mungkin zaman kita zaman dahulu, seorang guru di zaman saya saat saya menjadi seorang murid, guru itu lebih cenderung sebagai penghukum. Saya juga merasakan saya dihukum. Tapi karena itu zaman dahulu, nah, kita juga harus menyesuaikan di pembelajaran
yang sekarang. Karena zaman sekarang adalah zaman yang modern. Jika anak diberikan hukuman, tidak ditanya apa kesalahannya, apa kesadarannya tentang kesalahannya, otomatis itu apa? Otomatis kita mendoktrin bahwa mereka salah, padahal semua pernah melakukan kesalahan. Nah, dari hal itu kita harus menanyakan secara spesifik bahwa kamu yakin jika kamu salah, kamu meyakini dia, Pak. Jika mereka sudah meyakini, baru kita memberikan pemaparan bagaimana proses kita untuk merestitusi anak tersebut supaya mereka tidak merasa mereka itu disalahkan ataupun diberikan hukuman. Karena endingnya, jika anak itu merasa bersalah, otomatis mereka malah cenderung tidak akan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar melakukan pendekatan personal secara baik dan jangan langsung mendoktrin bahwa anak tersebut salah sesuai dengan kodratnya. Terus mungkin tentang disiplin positif yang akan kita lanjutkan lagi, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin Pak Heri ingin menyampaikan ataupun mengemukakan tentang disiplin apa saja Pak yang akan diterapkan di sini. Mungkin ingin mengusulkan, nah nanti kita diskusi secara ringan saja tentang disiplin positif yang setiap hari kita harus lakukan di sekolahan. Mungkin ada waktu ya 10 menit ya, mungkin dari Pak Heri, Pak Roza, Pak Dino mungkin ingin mengomunikasikan dengan guru-guru lain terkait tentang kegiatan disiplin positif. Terima kasih Pak Yuka. Saya sedikit menanggapi apa yang Pak Yuka sampaikan terkait dengan materi budaya positif seperti yang kita lakukan di sekolah kita ya. Setiap anak-anak itu masuk, ada yang terlambat dan sebagainya, kemudian dipisahkan antara yang terlambat kemudian yang tidak terlambat. Yang tidak terlambat bisa langsung mengikuti kegiatan apel dan memulai dengan apel. Kemudian yang terlambat ada beberapa hal yang harus diikuti oleh TK maupun guru yang membimbing. Nah, apakah di sekolah kita itu termasuk budaya positif atau bagaimana? Tadi disampaikan oleh Pak juga bahwa di situ tidak ada hukum, tapi hukuman bagaimana agar itu artinya terjemahannya ke budaya positif ya. Karena anak kalau salah tidak dilakukan peneguran itu juga mungkin nanti akan lebih salah. Ini harapan kami bahwa konsekuensi keterlambatan dia itu akan membawa dampak, kemudian bagaimana upayanya agar anak itu tetap bisa tidak terjadi keterlambatan lagi. Apa yang harus dilakukan dan budaya yang sudah dilakukan setelah kita itu termasuk budaya positif atau bagaimana agar nanti kalau memang itu termasuk hukuman yang tidak termasuk budaya positif ya kita alihkan, kita ubah menjadi bentuk budaya yang positif untuk menangani anak-anak yang salah. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Heri untuk sharing-sharingnya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi tentang pernyataan yang Pak Heri sampaikan tadi. Mungkin Pak Roza atau Pak Rizky terkait STP 2K tentang kegiatan ini. Dan mungkin Pak Roza menyampaikan tentang tadi anak tersebut melakukan keterlambatan ya. Terus karena kan di sini kan disiplin positif kan harus mengarahkan anak ya tanpa adanya hukuman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dulu. Saya serahkan ke forum dulu. Mungkin kita di sini berdiskusi bersama-sama. Ini monggo Pak Roza. Mungkin kan itu secara teoritis bagus dan sebagainya, tapi kalau kita melihat realita dengan jumlah siswa yang selalu banyak yang terlambat dan sebagainya, kalau kita mau memakai ini benar-benar susah gitu ya. Misal kita juga harus melihat jumlah personel yang kita miliki ya, dan terus juga jumlah guru yang mampu melakukannya gitu ya. Misalnya aja kan ilmu kayak gini kan, misalnya melakukan eksekusi gitu ya, itu yang paling berkompeten kan guru yang punya ilmunya ini. Nah bayangkan kalau guru harus restitusi kayak gini, siswa yang 8 ada 20
Bu Indri setiap hari tidak boleh menghukum tapi harus restitusi Bu Indri. Nah, itu kan bagaimana ibaratnya ya lihat susahnya ibaratnya. Yang menurut saya sih hal ini bagus untuk dilakukan tapi kita juga harus realistis melihat yang ada itu ya. Jadi misal kalau saya sih kalau misalnya ada siswanya kesalahannya ringan saya masih setuju ya klasikal saja. Tapi kalau kesalahannya besar banget, yang bikin kesalahan super besar itu kan itu apa namanya pasti tidak orang banyak, pasti hanya segelintir anak. Nah yang segelintir anak itu direstitusi. Soalnya kan anaknya sedikit. Kita kan juga dulu pernah melakukan itu. Tapi kalau kasusnya paling yang kecil-kecil dan itu dilakukan oleh banyak orang, modelnya yang model zaman dulu aja, klasikal aja menurut saya. Mungkin teman-teman yang lainnya ingin berpendapat, Pak Dino menambahkan? Ya, menambahkan sedikit Pak, kaitannya dengan apa namanya yang disampaikan oleh Pak Heri, kaitannya dengan apa namanya keteruman, ya. Dasar kalau itu kan untuk pelanggaran kecil gitu ya. Jadi sistemnya menurut saya meskipun ada proses ini, itu namun misalnya untuk pelanggaran teman-teman ini, kalau saya masih bagus menggunakan cara yang model lama atau model konvensional dengan cara yang apa namanya ya terlambat tadi tetap kasih istilahnya ya bukan cuma hukuman tapi juga nanti ada arahan-arahan supaya apa kedepannya anak-anak itu tidak terlambat itu seperti itu. Jadi restitusi ini ya benar yang disampaikan Pak Dosen tadi kaitannya dengan ini itu mungkin hanya untuk masalah-masalah yang cenderung lebih ke mental ya, mental anak supaya anak itu nanti mentalnya tidak terganggu dan juga nanti masalah itu bisa selesai. Terus seperti itu. Baca baik ya. Ya, terima kasih dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dino, Pak Roza terkait pertanyaan dari Pak Heri terkait anak mengalami keterlambatan. Nah, saat anak tersebut terlambat, kita kan harus berpegang seperti restitusi. Kita melakukan penidaan, tapi tidak dengan cara hukuman. Sebenarnya itu disesuaikan. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Dino itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dimana jika memang kasus itu sudah berat ataupun kasusnya itu sering terulang-ulang, otomatis kita memang harus memberikan hukuman konvensional ataupun seperti halnya hukuman. Tidak hanya kita melakukan diskusi saja, karena dari pelanggaran itu anak kadang mereka merasa saya terlambat tidak dihukum, cuma diberikan ngobrol teguran, terus setelah itu diajak sharing ngobrol-ngobrol, otomatis mereka dari hal tersebut mereka memang meyakini tentang kesalahannya, tapi ada di sisi lain anak tersebut pasti akan mengulanginya kembali. Nah, untuk cara yang terbaik ya, kalau memang itu keterlambatannya sudah terlalu banyak, terus tidak disertai dengan alasan yang tepat, sebagai contoh anak terlambat, tapi sudah ada alasannya. Yang pertama mungkin telepon wali kelas, terus setelah itu atau enggak orang tua menjelaskan ke wali kelas bahwa anak tersebut memang datang terlambat karena ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan ataupun karena ada sesuatu hal. Nah, jika dari dasar itu sudah merevisi ke situ, otomatis kita sebagai STP 2K ataupun tim kontrol sekolah kita bisa memberikan kelonggaran karena memang dari awal sudah ada arahan dari orang tua. Tapi kalau anak tersebut langsung terlambat, tidak ada entah itu setengah jam sebelumnya ataupun sebelumnya tidak ada konfirmasi dari orang tua, otomatis kita bisa melakukan penghukuman, tapi tidak dihukum yang sedemikian rupa ataupun penghukuman yang bersifat keras. Tapi kita mungkin bisa ditanyakan dulu keyakinan kalian
bahwa kalian itu di sini sadar nggak kalian terlambat. Nah, sebelum kita melakukan penghukuman, kita tanyakan dulu, kalian sadar nggak? Nah, setelah mereka meyakini tentang kesadaran mereka, nah baru kita tanyakan, kamu tahu kesalahan kamu? Nah, mereka setelah mereka meyakini bahwa mereka itu bersalah, baru kita memberikan alurnya. Jika kamu terus-terusan seperti ini, nanti kamu akan dapat hukuman. Karena apa? Kamu melakukan pelanggaran. Nah, mungkin dari dasar itu kita 1-2 kali kita bisa meloloskan anak tersebut. Setelah itu kita diberikan keyakinan. Nah, setelah itu silakan bisa langsung kembali ke kelas masing-masing. Tapi jika nanti mengalami pelanggaran lagi ketiga kalinya, baru kita menanyakan lagi kesadaran dari mereka. Apakah mereka sadar jika mereka melakukan pelanggaran? Karena mereka sudah melakukan pelanggaran lebih dari 2 kali, gitu Pak. Nah, setelah mereka memang sadar, tapi masih diulang kembali. Nah, di ketiga kalinya itu kita baru melakukan hukuman. Mungkin hukuman itu bukan sebagai hukuman yang membuat anak itu merasa tertekan ya, tapi hukuman yang menyadarkan bahwa mereka itu penting harus datang tepat waktu. Karena apa? Nanti kita kasih gambaran ataupun angan-angan masa depannya. Jika kamu nanti terlambat terus-menerus, otomatis nanti di kehidupan kalian saat kalian sudah mulai mengenal di lingkungan luar ataupun lingkungan yang lebih luas, anak tersebut harus bisa meyakini, oh ternyata apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru itu benar. Nanti di lingkungan luas itu saya melakukan kegiatan ini, memang tidak ada yang memarahi, tapi endingnya apa? Saat di pekerjaan mungkin mereka bisa diputus langsung oleh pekerjaan, oleh atasannya. Terus jika mereka mempunyai usaha sendiri, otomatis jika tidak tepat ataupun mereka tidak disesuaikan dengan kebutuhan, otomatis jualan mereka juga tidak akan laku maksimal. Begitu. Jadi itu kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu. Itu Pak Heri. Tentang penyampaian tadi kegiatan tentang anak yang terlambat, bagaimana proses pemecahannya, apakah harus diberikan hukuman langsung atau ada kegiatan restitusi supaya anak tersebut tidak melakukan tentang apa yang sudah mereka lakukan berulang-ulang. Mungkin itu. Terus untuk penekanan disiplin lainnya, kalau di sekolahan seperti halnya penekanan sopan santun ya, sopan santun dengan teman, kita harus saling menyapa, dengan guru kita harus menghormati untuk murid ya. Terus untuk di sekolah di SMK Negeri 7 kita sudah meyakini tentang kegiatan sholat duha, sholat duhur berjamaah dan sholat Jumat berjamaah. Itu juga kita sudah meyakini. Terus ada kegiatan disiplin positif tentang bersih-bersih lingkungan yang dilakukan di hari Jumat, mungkin selama 1 bulan 1 kali. Untuk kegiatan bersih-bersih lingkungan itu juga masuk ke disiplin positif, karena diharapkan dari hal-hal yang kecil itu anak bisa termotivasi, anak melakukan pembiasaan ya. Jadi mereka bisa melakukan pembiasaan tersebut di kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di kehidupan yang akan datang. Terus mungkin ada yang ingin menambahkan lagi tentang disiplin yang harus ada di sekolahan terkait disiplin positif ataupun kegiatan pembiasaan positif yang dilakukan di sekolahan. Mungkin Pak Rizky ingin menambahkan nggak, Pak Rizky? Pak Rosen? Pak Amin? Ya, kalau enggak kita lanjutkan ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan seperti tadi ya, kegiatan yang sudah Pak Yuda saya bilang tadi ya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol ya.
Karena kepalan tangan kita membuka atau menutup harus bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Jika kita tidak meyakini, otomatis kepalan yang sudah kita genggam itu hanya sebagai kepalan saja. Tapi kalau kita meyakini dan kita yakin bahwa saya menggenggam sesuatu yang sangat penting, berarti saya harus bisa mengaplikasikan hal yang saya genggam ini menjadi kenyataan yang real. Nah, itu keyakinan dari diri kita. Terus selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Ya. Di sini ada tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ilusi-ilusi tersebut ya, kita sebagai seorang guru kita harus meyakini bahwa semuanya ini itu tidak semuanya mutlak benar. Itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Karena apa? Karena untuk anak didik tersebut ya, jika kita tekan dengan cara yang menekan terlalu keras, otomatis kadang mental dari anak itu akan down. Mereka akan malah memberontak. Saya kenapa nggak boleh? Kenapa saya tidak boleh? Tapi kita harus benar-benar kita dampingi bersama-sama. Setelah itu kita berikan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Terus setelah itu kita memberikan solusi, bahwa solusi yang harus kalian lakukan itu seperti ini. Nah, nanti anak baru melakukan kegiatannya. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek lainnya. Nah, dari kegiatan yang ada di sini ya, terkait controlling ya, kita harus merubah ya sikap kita ataupun perilaku kita tentang paradigma yang akan kita ambil nantinya. Berarti kita sesuaikan dengan cara kita pembelajaran di setiap pembelajaran ataupun saat pertemuan. Terus untuk stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Terus semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita harus meyakini anak juga itu kita yakini bahwa Mas kalian itu mempunyai suatu tujuan yang sama. Supaya apa? Supaya mereka itu meyakini bahwa mereka itu harus sesuai dengan arah tujuannya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus responnya ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Terus model berpikir menang atau kalah. Terus untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang.
ataupun ingin menang sendiri. Nah, dari teori-teori kontrol yang sudah dikemukakan oleh Stephen R. Covey, ya, ini ada stimulus respon dan teori kontrol bahwa untuk kebutuhan kita itu yang menciptakan adalah kita sendiri. Jadi kita harus bisa berpikiran sampai ke situ. Terus setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu atau individu tidak sama. Terus makna kata disiplin, ya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus mempunyai kemampuan ataupun kekuatan karena kita adalah suatu manusia yang merdeka. Nah, yang dimaksudkan merdeka di sini bukan berarti hanya merdeka dalam penjajahan 45, tidak ya, tapi kita merdeka sebagai manusia seutuhnya, tidak ada kekangan, kita sudah dewasa, terus kita melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kita dan kewajiban kita. Nah, terus sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan disiplin itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti jika kita merasa belum merdeka, otomatis kegiatan disiplin itu tidak maksimal. Jadi dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan kita sehari-hari, kita harus memerdekakan diri kita sendiri, meyakini bahwa saya adalah orang yang merdeka. Berarti saya bisa melakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban saya. Seperti itu. Terus adapun definisi kita merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwanya noramung lepasing pangrang ning uga kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi disesuaikan dengan tugas dan kewajiban kita. Jika kita sudah mengontrol diri kita sendiri sesuai dengan tugas dan kewajiban kita, otomatis kita sudah memerdekakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita belum meyakini tentang itu, seperti halnya saat kita pembelajaran, kita malah lari kemana ke sini, terus orang lain yang mengarahkan, itu berarti kita belum mendeskripsikan kita sebagai orang yang merdeka, gitu. Berarti kita harus meyakini kekuatan bahwa saya itu merdeka. Otomatis saya harus bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah disediakan. Jadi jika kita sudah meyakini kita merdeka, otomatis kita semua meyakini bahwa kita harus sesuai dengan pekerjaannya. Terus Diana Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Terus nilai-nilai kebajikan. Anda telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosan, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang bertujuan untuk murid ataupun mendisiplinkan ataupun berpegang teguh pada keinginan murid. Terus tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah,
besok kita melakukan kegiatan P5 ya. Jadi kita juga sudah meyakini bahwa kita itu sadar akan pentingnya nilai disiplin. Terus untuk refleksi ya, sebagai seorang pendidik saat Anda hadir bekerja di sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda untuk mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Terus Anda ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, rekan guru, serta pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari Anda untuk kegiatan tersebut? Nah, dari motivasi yang ada di sini ya, kita harus benar-benar berpegang teguh. Ditetapkan dulu keyakinan yang akan kalian ambil, ya. Apakah poin yang A atau B atau C? Itu kalian harus bisa meyakini, ya. Mungkin Pak Ruzak bisa meyakini. Menurut dengan dari ketiga itu, poin mana yang paling Anda yakini sebagai dasar Anda bekerja? Saya sih sekarang sudah bisa sampai di level yang ketiga. Tapi dulu ya pernah sempat berada di level yang pertama, terus pernah juga sempat di yang B, tapi sekarang saya lebih motivasinya di yang kecil. Oh, yang kecil. Berarti Anda ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, rekan guru, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ya, berarti tentang menghargai nilai-nilai kebijakan diri Anda sendiri. Mungkin Pak Dino, apa langsung ke poin ketiga? Kita di sini diskusi ya, tidak apa-apa, kita saling terbuka. Nanti untuk poin ini saya juga akan mendiskusikan bersama-sama. Keyakinan itu apakah kita sudah masuk ke level yang ketiga ataupun semuanya kita pernah melakukan? Saya mengarah ke poin yang Ketiga, mengarah. Ya, terima kasih. Alasannya apa yang mendukung Anda ingin mengarah ke poin yang ketiga? apa namanya, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi ini masalah tanggung jawab saya kepada siswa-siswa. Tanggung jawab. Mungkin Pak Heri tentang kebijakan di sekolah ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Ruzak itu artinya bahwa Pak Ruzak itu kalau sebagai siswa itu sudah merdeka, artinya memahami diri sendiri, juga memahami tentang aturan-aturan yang ada, sehingga bekerja itu lebih merasa tanggung jawab. Nah, harapan saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga arahnya ke sana semua, apalagi terkait dengan siswa. Ya, bagaimana yang menjadi PR kita, bagaimana siswa itu bisa merdeka di belajar di zaman 27. Dia akan merasa dirinya sendiri bahwa dia akan merdeka, tetapi paham betul dengan aturan-aturan yang ada di sekolah itu yang sebenarnya seperti itu. Nah, harapan saya sih kalau saya pribadi selaku orang yang digunakan di sini ya, saya adalah pada level ketiga. Ya. Jadi harus memahami, berusaha bertanggung jawab, jelas harus. Ya, masalah kemampuan, ya kemampuan itu diri saya sendiri kalau ingin mampu ya harus belajar. Tapi kalau belajar kok tidak bisa mungkin di faktor usia seperti itu. Tapi kan paling tidak secara pribadi punya rasa tanggung jawab usaha. Nah, yang menjadi PR kita bagaimana mewujudkan siswa kita itu merasa merdeka belajar di SMK 7. Tapi merdeka itu dari konteks tadi bahwa merdeka itu harus tahu persis diri sendiri, merasa salah. Kalau dia punya kebiasaan yang tidak bagus setelah masuk di SMK 7, aku biasanya lagi harus kalau merokok. Tapi yang namanya merokok kan dilarang oleh aturan. Saya tidak merokok, tapi kan saya tetap mau belajar dengan baik di SMK 7.
Nah itu yang jadi PR bagi kita. Mungkin itu. Terima kasih. Berarti Pak Heri ingin menyatukan visi ya dengan guru-guru lainnya bahwa harus menyadarkan keyakinan bagi anak lagi bahwa anak itu tujuannya itu di sini belajar dan mereka merdeka, tapi tidak melakukan apa yang tidak boleh ataupun apa yang sudah menjadi peraturan yang ada di sekolahan. Ya, terima kasih Pak Heri. Terus Pak Rizky mungkin Pak Rizky, dari ketiga ini Pak Rizky, jenengan sebagai guru yang mana Pak Rizky? Tiga. Alasannya kenapa Pak Rizky? Iya Pak. Sebenarnya dalam berat kita tidak mencari habis sudah saja ya, sudah Yang herat ya. dan sudah ditambah sudah berbeda karena sebenarnya guru itu lawan tanpa tanda jasa dari seorang presiden saja coba bisa presiden ya, jadi seorang guru sangat Ya, terima kasih Pak Rizky ya. Berarti Anda ingin mengaplikasikan menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab sesuai dengan menghargai nilai-nilai kebijakan yang ada di sini. Mungkin Bu Ratna ingin berpendapat dari kegiatan ini pemilihannya. Ya, betul sekali. Ya. Sudah pekerjaan kita, nanti kita dapat gaji dari situ. Nah, kita itu yang sesuai lah penghitungan ada jadwal hari Senin ini masuk sesuai jamnya, memberikan pelayanan yang maksimal kepada muridnya seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Ratna, sangat bagus sekali ya. Bu Ratna ingin mendedikasikan sebagai guru yang disiplin, selalu mengedepankan murid, apa yang murid inginkan beliau depankan tanpa ada penghalang apapun. Terima kasih. Kasih ampun. Ya, yang sudah memberikan motivasi yang paling berharga buat anak didik kita nanti. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan kegiatan yang real ya, di pembiasaan disiplin positif dengan anak. Mungkin Pak Apri, yang terakhir Pak Apri, ingin menjadi seseorang yang mana Pak Apri dari ketiga poin ini Pak Apri? Tentunya sama seperti teman-teman, kita kerja berusaha untuk bertanggung jawab, memberikan teladan, jadi fokusnya aja ke siswa. Fokus ke siswa. Iya. Berarti hampir sama ya untuk tujuannya. Terus tentang standar pendidikan nasional. Terus dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama-sama. Untuk mendapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Terus dengan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, sopan santun, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan penelajar sepanjang hayatnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan
supaya nanti saat mereka lulus mereka sudah bisa tahu mana kewajiban mereka yang harus mereka lakukan sesuai dengan tempat mereka bekerja nantinya. Terus selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dari Diana Goshen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Terus ada studi kasus ya di sini, tak kasih studi kasus ya tentang kegiatan restitusi atau kondisi positif. Nah, dari sini akan saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Pak Seno pada saat itu membiarkan seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gegap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, di sini kita berdiskusi sedikit ya tentang kegiatan itu. Menurut Bapak semuanya apakah Pak Seno benar mengutarakan seperti itu? Salah. Lah, kenapa? Karena mempermalukan Eva. Mungkin Pak Rusya? Setuju. Karena mempermalukan Eva. Nah, kegiatan tersebut. Terus yang lainnya? Pak Ari, Pak Rizky, Pak Gino. Nah, Sama yang mana? sama Iva. Ya, mengapa ya? Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Tidak setuju, karena mempermalukan Iva. Oh ya, untuk kegiatan ini tindakan Pak Seno sebenarnya kurang tepat ya, karena di sini Pak Seno mempermalukan Iva di depan umum. Terus di sini juga membuat Eva kalau di kegiatan restitusi itu membuat dia merasa bersalah. Karena apa? Dia tidak bisa fokus tentang pembelajaran yang sudah diberikan Pak Seno. Nah, untuk poin di sini ini Pak Seno bukan menjadi manajer ya, tapi di sini Pak Seno malah cenderung menjadi penghukum ya, karena membiarkan saja teman-temannya memberikan bulian dengan cara menertawakannya. Terus langkah yang baiknya ya, itu harusnya saat teman yang lainnya menertawakan itu harusnya dilarang. Terus diberikan keyakinan. Ya, keyakinan kenapa Mbak Eva ngalamun sampai tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, diberikan keyakinan sampai Mbak Eva itu meyakini bahwa dia itu di sini senang tentang pelajarannya Pak Seno. Nah, setelah itu baru Pak Seno menjadi manajer ya, manajer di sini memimpin diskusi, terus disesuaikan dengan kebutuhannya. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena nggak nyambung. Karena tidak
nyambung. Tidak nyambung antara kesalahan dengan yang diberikan itunya. Ya. Di sini Pak Seno memberikan lebih cenderung ke hukuman, ya, bukan konsekuensi, karena dia membiarkan teman-temannya untuk menertawakan Iva. Terus setelah itu dia menunjuk Iva untuk maju berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Seharusnya Pak Seno ini harusnya kalau memang Iva itu melakukan kesalahan yang diberikan konsekuensi, ya, jangan langsung melakukan hukuman, tapi kamu ditegur dulu kesalahannya, keyakinannya. Nah, setelah itu jika kamu mengulanginya lagi, kamu nanti baru saya hukum ke depan. Tapi kan di depan tidak dihukum, ya. Di sini cuma menanyakan keinginannya sesuai dengan apa yang diyakini oleh Iva. Terus kita ditanya baik-baik, Iva, kenapa kamu melamun? Nah, dari pertanyaan yang sudah diajukan, nanti kan kita akan menemukan jawabannya. Terus di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini untuk identitas yang gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku pasif negatif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku hanya pada sebuah institusi. Terus identitas sukses, melakukan disiplin positif. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihannya. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Untuk restitusinya menguatkan murid dalam jangka panjang supaya anak tersebut bisa meyakini dan tidak melakukan kesalahan yang serupa. Terus korban bisa diabaikan. Terus korban mendapatkan gratis. Murid anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan perlakuan penguatan supaya jika dia melakukan kesalahan, dia dikuatkan tentang kesalahannya. Setelah itu kesalahannya itu jika mereka sudah meyakini bahwa dia salah, baru kita melakukan pendisiplinan. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau masalah terpecahkan, memerlukan monitoring, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus untuk yang konsekuensi, membantu penerapan. Terus yang ke restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di kegiatan restitusi ini diharapkan anak-anak bisa meyakini tentang apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka lakukan itu akan berpengaruh di jangka panjang tentang kehidupannya, tidak hanya di sekolahan tapi nanti di hubungannya dengan masyarakat. Terus untuk yang positif, ya, ini yang netral, ini yang negatif. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh ada awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Nah, kita sebagai guru harus menghindari kata awas, karena awas itu lebih ke penghukum. Terus kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau untuk yang disiplin positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti meyakini tentang apa yang ingin anak itu lakukan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Terus tidak boleh menggunakan mode paksaan, tidak boleh mendorong menyalahkan diri, dan tidak boleh sesuai dengan konsep diri yang buruk. Terus yang positif, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Berarti kita harus meyakini dan memotivasi bahwa anak itu mempunyai hal-hal atau watak yang baik, dan kita selaraskan dengan kebutuhannya sesuai dengan pembimbingannya saat dalam pembelajaran ataupun di masyarakat nantinya. Terus selanjutnya, terus di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak,
agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang berasosiasi tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya sesuai dengan Al-Fiqon. Terus Al-Fiqon B. Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terus pembentukan keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif juga. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas saat pembelajaran masing-masing. Dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terus untuk prosedurnya diharapkan ya, dari prosedur yang ada di sini, ke-7 prosedur ini diharapkan kita saat melakukan pembelajaran di kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas, tapi untuk penugasannya berbeda ya. Jadi kita harus meyakini tentang kelas tersebut. Kita membuat anak tersebut untuk berkomitmen supaya apa? Supaya kedepannya dari keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh satu kelas itu akan digunakan bersama-sama saat pembelajaran untuk mendisiplinkan anak dalam pembelajaran. Begitu ya. Mungkin begitu tentang kegiatan disiplin positif yang sudah saya sampaikan. Mungkin sebelum diakhiri dengan penutup, ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak Eri. Terima kasih Pak Yuda telah mendeskripsikan dan harapan saya guru maupun karyawan yang ada di sini, harapan kami paradigmanya itu tetap bisa harus bisa diaplikasikan. Ya. Jadi secara teknis mungkin ya agak sulit, tetapi paling tidak kalau paradigmanya ke sana, arahnya ke sana, termasuk menangani siswa-siswi kita yang terlambat katakan. Ya, terlambat. Salah satu contoh. Ya, contoh tadi. Jadi terlambat yang ada kan kita sudah melakukan presensi dan sebagainya. Kalau kelas anak ini ternyata terlambat terus, nah itu perlu adanya pendekatan restitusi, ya. Gitu ya. Siapa tahu memang mau tidak mau dia harus terlambat. Kalau misalkan anaknya tidak punya kendaraan, kemudian angkutannya memang sulit, dan mau tidak mau walaupun bangunnya pagi tetap terlambat. Nah itu yang perlu kita cari solusinya agar anak itu tidak merasa bahwa di sekolah nanti kena hukuman terus malah aslinya dia tidak sekolah. Itu yang menjadi permasalahan seperti itu. Itu saya berharap kepada semuanya kegiatan ini sangat bagus, kemudian itu bisa diaplikasikan ke sekolah kita agar ya tetap paradigmanya seperti itulah, positif, selalu positif thinking terhadap siswa kita. Iya. Harapannya siswa itu ada permasalahan bisa kita selesaikan dengan solusi yang bagus, dan intinya anak-anak itu betul-betul merdeka belajar. Ya. Ya. Terima kasih Pak Henry untuk melengkapnya. Di sini kita berarti harus mengedepankan kebutuhan dari siswa kita ya, terkait dalam pembelajaran ataupun kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekolah. Tetapi kita juga tidak boleh mengedepankan kegiatan yang ada di rumah. Mungkin di rumah itu bisa menjadi acuan anak tersebut fokus di sekolahan. Nanti kita mencari alternatif lain ya jika anak-anak kita melakukan kesalahan dengan kegiatan restitusi dan penerapan disiplin positif ya. Mungkin ada yang lainnya?
menambahkan? Tidak. Nah, jika tidak ada, mungkin dari saya presentasi saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kedepannya kita bisa mendidik dan memberikan disiplin positif terhadap anak-anak kita dan menyatukan visi dan tujuan kita bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi